Umur saya 74. Oh, oh iya lupa saya. Umur saya 47 kok jadi 74 ya. Saya mau sharing sedikit. Dulu ya saya tuh sering sakit kepala ya. Tapi teman saya ini dia kan teman baik sekali. Dia tuh tawarin ginseng sama saya. Saya tuh nggak mau. Saya bilang saya nggak percaya sama ginseng. Oh saya ke dokter kok. Saya percaya sama dokter. Masa ginseng bisa bayain ya? Susah. Tapi dia bilang coba deh minum, katanya jajalin. Terus saya bilang gini, dia bilang coba deh dicoba katanya. Dia bilang si Nina aja katanya yang orang Indonesia. Dia bilang dia minum, dia bilang bagus katanya minum. Terus saya nggak percaya. Tapi saya diam-diam nggak bilang dia. Saya teleponin, saya pura-pura tanya. Saya bilang bikin visa, bikin paspor berapa? Saya bilang gitu ya. Udah sih di sana. Terus saya tanyain gini, Nina memang kamu minum ginseng? Oh iya Ci, dia bilang gitu. Bagus loh, minum deh katanya gitu. Jadi saya mulai percaya deh, coba dia bilang bagus. Nah terus dia tanya lagi, minum, dia bilang nanti bagus kok, katanya nanti hilang sakitnya apa. Terus saya bilang ya coba deh, saya bilang gitu. Terus saya coba sekalian aja dulu, saya bilang gitu ya harus mahal. Saya bilang. Biasa saya ke dokter seminggu sekali, ke dokter. Soalnya sakit kepala terus. Jadi asal dokter kasih obat baik, nanti sakit lagi gitu ya. Terus dikasih ginseng, saya minum ginseng. Setelah minum ginseng dapat berapa kaleng gitu ya, udah nggak sakit-sakit kepala lagi. Udah sampai dokter sampai aja bingung. 2 tahun saya baru ke dokter lagi ada batuk. Dia bilang gini, Ibu, kok udah lama sekali sih, udah 2 tahun. Dia bilang nggak pernah ke dokter-dokter. Saya bilang loh kok kenapa saya nggak sakit mesti ke dokter? Saya bilang gitu ya. Ibu minum apa? Dia bilang kok bisa nggak ke dokter-dokter? Besok kan periksa apa? Saya bilang saya minum ginseng. Loh, kok bisa minum ginseng? Kok bisa bagus gitu? Dia bilang udah lama sekali. Terus akhirnya saya minum ginseng sampai udah 5 tahun saya minum ginseng. Anak saya kena sakit imun. Nah imunnya itu nyerangnya ke ginjal. Dia pada bengkak, mukanya bengkak semua. Terus saya bilang gini, coba deh dibantu minum ginseng. Dia nggak mau, dia percaya sama dokter. Dia ke dokter sampai ke spesialis yang ginjal profesor. Terus dia bilang ini ginjalnya bocor. Wah udah sampai dimacem-macemin sampai satu rumah habis. Setelah dia udah pada bengkak begitu, dia lihat di TV, dia bilang kok ginseng kok bisa sampai rebutan begitu ya di luar negeri. Terus dia bilang gini, mah coba deh, dia bilang dia pengen minum ginseng. Dia minum coba-coba. Ternyata bagus itu ginseng. Jadi menurunin imunnya dia tuh kan tinggi sekali. Akhirnya dia lama-lama menurun baik. Setelah sekarang cuma waktu itu dia terlambat minum ginsengnya. Keburu pincang. Jadi minum obat imun itu makan tulang sama mata. Nah, jadi matanya dioperasi katarak, terus sama tulangnya kayak keropos gitu. Dari jalannya normal, sampai jalannya sampai begini tuh enggak. Saya sampai sedih lihat anak saya. Ini yang tahu ini. Tiap hari dia lihat mukanya bengkak-bengkak. Terus akhirnya dia minum. Setelah dia minum lama ya, tapi dia ke dokter dulu, dia mau operasi karena kan dia jalannya begini kan, dia nggak bisa naik tangga, jadi dia udah bertongkat segala, dia udah minum ginseng, jalannya kenapa jadi normal, jalannya bisa, dia jalannya begini, sekarang jalannya ya ada sih sedikit gitu ya. Dia udah mau operasi, dia ke dokter. Terus dia tanya sama dokter, gimana saya mau operasi? Kamarnya semuanya udah ada, saya udah diperiksa semua, darah semua bagus, tinggal masuk. Tapi dokternya lihat kok sekarang jalannya udah bagus. Kamu sebetulnya sakit atau sakit sekali? Ya sebetulnya sih udah nggak sakit sekali dokter, dia bilang gitu.
buat apa dioperasi? Katanya Ustaz nggak jadi, jadi nggak jadi. Wow. Dahsyat. Karena apa? Terus temennya pada tanya, itu tongkat kenapa didiemin? Dia bilang udah gue buang katanya. Kenapa dibuang? Maka ngapain lo pakai tongkat? Gue udah minum ginseng katanya gitu. Hebat lu, katanya ginseng. Gue bilang gitu. Sekarang udah bisa jalan loh sekarang. Udah nggak ini lagi. Lihat dia. Kasih mukanya bengkak kayak orang apa begini. Waduh, kita sedih. Saya kalau ngeliatin dia tuh bisa nangis. Sampai jalannya saya yang sedih, jalan normal bisa begini. Aduh, kasihan sekali. Terus kencingnya busa semua. Karena apa? Bocor ginjalnya. kencingnya aku lihat ke rumah dia. Tiap hari kencing taruh di kulkas. Ditadangin ya. Ngapain? Dia mau periksa dokter pengen Iya. tahu diperiksa sampai 1 kantong 2 liter. Sampai 1 botol saya gini geli amat di kulkas. Agak habis gimana gitu ya. Iya, jadi periksa sembuh benar-benar dia. Tapi sekarang hebat dia minum ginsengnya. Nah ini ada lagi baru ini 1 bulan lah dia jatuh. Saya bilang gini, aduh udah pincang jalannya dia jatuh lagi. Dia jatuh duduk langsung pingsan kagak bisa bangun. Terus udah gitu dia bilang gini, Pak tolong dia bilang. Untung ada satpam yang lihat. Kenapa Pak? Aduh saya jatuh tapi saya nggak bisa bangun. Wah dipanggilin temennya semuanya, datang gotong. Dia bilang kenapa nggak bisa bangun? Gak tahu dia bilang kayak jatuhnya sampai kenceng begitu. Dibawa ke Carolus, nginep. Saya sih nyariin sampai tengah malam. Dia bilang nginep anaknya. Nginep di mana? Di Carolus katanya gitu. Aduh, saya bilang kok nginepnya di Carolus? Ngapain? Saya bilang gitu. Ada rumah kok nginep di Carolus? Emang sedang sakit? Ya dia mah jatuh. Anak saya yang gede bilang jatuh. Aduh mama kok ngeliat mama nggak itu deh. Saya bilang gitu ya. Nggak taunya ya ilah udah nggak bisa itu di tempat tidur udah diem aja. Terus dikasih obatan sama dokter tuh yang macam-macam obat. Dia bilang dia nggak berani makan, dia takut kena ginjalnya lagi gitu ya. Soalnya itu obat nyeri-nyeri itu buat ginjal semua loh, kena ginjal. Akhirnya dia 2 malam dia minta pulang. Sampai di rumah dia bilang gini, mah seduin ginseng lagi aja deh daripada minum obat, serem. Soalnya udah pada rusak badannya. Dia minumin ginseng lagi, sekarang seger loh. Iya. Hebat ginseng. Jadi ibu-ibu kalau mau minum ginseng jangan takut-takut, minum yang banyak. Tapi Yang foto ada di sini punya. Ya, yang anak saya lagi 1 lagi dia ada benjolan segede gini. Sama dokter mau dioperasi. Tapi terus dokternya bilang gini, ini apa ya? Dia bilang kok bisa itu. Terus dia bilang gini, mah coba deh diminumin ginseng kali baik. Dia bilang gitu. Diam-diam dia minum ginseng sendiri, dia kocok sendiri ya. Tahu-tahu itu bisa pecah loh. Nggak jadi dioperasi, pecah. Wah, ginseng itu bisa di mana ada nanah sama darah. Di mana keluar. bisa itu. Dia bilang gini, mah kok pecah sih mah katanya gitu. Ya bagus lah saya bilang jadi gak keluar duit nggak ke dokter. Ginseng betul-betul hebat. Tapi ibu ini hebat. Dia nggak percaya. Saya tawarin berpuluh-puluhan kali, nggak pernah. Minum lah ya nanti. Padahal tetangga, teman baik, teman deket. Terus Tapi saya nggak dia tanya dulu yang pernah beli. Dia bilang, Nina, memang kamu pernah beli ginseng sama Ci Hakim? Pernah. Diabetes itu. Oh ya bagus ya. Bagus, dia udah beli, udah ke 30 10 habis 10 dia baru tanya, oh ya udah beli banyak ya? Iya bagus Cik Nani. Oh ya kalau gitu ya Nani beli nggak ginseng gitu? Ya udahlah cobalah gitu. Dia mah cek dulu. Dia takut. Saya nggak percaya begitu aja, nggak percaya. Jadi Kan mahal. sekarang sih tetap minum dia, makanya awet muda. Sekarang umur saya 74. 47. Saya senang aja masih Paling Masih bisa minum. ya ikut sama Bu Nita ini.
Iya. Saya cuma beda 1 tahun paling hot. Paling hot. Ya, itulah makanya ginseng is the best. Itu karena Jangan ginseng. khawatir lagi. Ya. Ya.